Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Bu. Ada teman anak ibu yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Hadir. Coba dulu Ananda, Mikel buang sampahnya dulu. Udah. Coba dulu Ulan geser ke sini. Dikit lagi Adel sama Mikel. Ya udah. Nah Ananda, sebelumnya ibu akan ambil absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nah yang pertama Mikel Saputra, Hadir, Bu. Wulan Maharani, Hadir, Bu. Adelia Atta. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah Ananda semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang akan anak ibu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nah, yaitu adalah menghindari akhlak tercela. Nah, menghindari akhlak tercela. Nah, Ananda semuanya sebelumnya tahu nggak apa itu akhlak tercela? Kalian tahu? Apa Mikel akhlak tercela? Apa? Adel tahu? Akhlak yang gimana akhlak tercela tersebut? Akhlak yang terburuk. Akhlak yang buruk, benar. Akhlak yang buruk. Terus apa lagi? Buruk benar, apa lagi? Yang jelek bisa juga. Nah, Ananda semuanya, akhlak yang tercela itu adalah akhlak yang dibenci oleh Allah, akhlak yang dicela sekali oleh Allah. Nah, sampai sini anak ibu paham? Paham, Bu. Jadi akhlak tercela ini boleh kita tiru? Tidak. Harusnya kita tinggalkan. Nah, Ananda semuanya, ada macam-macam akhlak tercela tersebut. Yang pertama itu adalah mabuk-mabukan. Nah, tahu anak ibu mabuk-mabukan itu? Tahu apa? Minuman bintang. Nah, minuman bintang bisa membuat kita mabuk dan pusing. Nah, Ananda, apabila kita mengkonsumsi minuman yang memabukkan, kita akan berdosa. Nah, perlu kita ketahui, mabukkan ini dalam bahasa Arab berasal dari kata al-komar, yang berarti menghalangi atau menutupi. Apa artinya Nanda? Menghalangi atau menutupi. Nah, itulah pengertian dari khamar. Nah, selanjutnya Nanda, minuman, tahu nggak Ananda apa saja minuman yang memabukkan itu? Mikel tahu? Bintang, terus narkoba juga bisa. Nah, Ananda, apabila kita mengkonsumsi itu, nah kita tidak dibolehkan atau tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah, misalnya dalam kita keadaan pusing dan hilang akal. Karena apabila kita mengkonsumsi mabuk-mabukan tersebut atau minuman yang bersifat memabukkan tersebut, kita akan dibuatnya hilang akal dan tidak sadarkan diri atau menutup akal pikiran kita minuman tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenisnya tadi apa? Bir, terus bintang, terus ada whisky ya? Ya. Nah, itulah jenisnya dan ibu berharap kepada Ananda semuanya menghindari minuman tersebut ya. Nah, selanjutnya apa sih dampak negatif dari minuman mabukkan tersebut? Apa? Ada yang tahu? Dampak yang jeleknya. Nah, dampak yang jeleknya itu adalah kita itu
akal pikiran kita itu ditutup. Jadi kita itu tidak sadarkan diri, kita memiliki pikiran yang kacau dan sering emosi karena mengkonsumsi minuman mabuk tadi. Nah, selanjutnya cara menghindari agar kita tidak terpengaruh kepada minuman mabukan tersebut. Yang pertama, cara menghindarinya adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah. Anak ibu biasa lengkap sholat 5 waktunya? Kurang kan? Enggak kan? Nah, makanya agar kita terhindar dari minuman memabukkan atau akhlak tercela tersebut, kita harus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadi kita harus mempertebal dan meningkatkan ibadah kita ya. Nah, selanjutnya meningkatkan kualitas akhlak. Nah, meningkatkan kualitas akhlak di sini misalnya biasanya kita itu bergaul sama orang-orang yang nggak sekolah misalnya ya. Dan ada teman-teman kita itu yang sekolah iya, cuma pergaulannya bebas juga, maka kita harus memperbaiki pergaulan kita ya. Nah, selanjutnya Ananda, kita dijauhkan juga dari lingkungannya ya. Nah, misalnya pada lingkungan kita tersebut banyak sekali orang yang mengkonsumsi tersebut. Jadi kita harus waspada dan wanti-wanti terhadap peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas mabukkan. Nah, itu yang berasal dari bahasanya khamar, yang itu kita akal pikiran kita itu dihalangi dan kita kehilangan akal. Nah, selanjutnya Ananda itu adalah judi. Tahu Ananda pengertian dari judi? Judi ada yang tahu? Judi ada yang tahu? Membuang-buang uang juga bisa. Nah, jadi Ananda, judi ini berasal dari kata maisir. Berasal dari kata apa? Maisir yang berarti misalnya transaksi antara dua orang atau lebih, atau dua kelompok atau lebih ya. Jadi di dua kelompok itu mempertaruhkan sesuatu. Apa yang dipertaruhkannya? Misalnya anak ibu pernah nggak lihat orang sedang nonton Piala Dunia? Pernah kan? Pasti dia taruhan kan? Nah, misalnya kalau Regu ini menang nanti, maka saya berikan uang kepada saya ya. Nanti kalau saya yang menang, saya akan berikan, kalau saya yang kalah, saya akan berikan uang kepada Anda. Nah, kayak gitulah. Itulah yang dinamakan judi. Nah, Nanda, di dalam lingkungan kita juga pernah secara langsung melakukan judi tersebut. Misalnya itu misalnya kita sedang main lah kayaknya ya. Nanti kalau saya menang kasih saya uang ya. Nanti kalau kamu menang saya kasih juga uang. Nah, di sini itu ada unsurnya, yaitu ada unsur yang dirugikan dan ada unsur yang diuntungkan di sini. Jadi enak lah ya orang yang menguntung, yang ada untungnya, dan merugilah bagi orang yang tidak memiliki untung sama sekali dan bahkan rugi besar dia. Jadi di dalam Islam kita diharamkan melakukan judi. Jadi kita diharamkan melakukan judi. Nah, Ananda, bagaimana cara kita menghindarinya? Nah, bagaimana cara kita menghindarinya? Kita juga meningkatkan akhlak kita pada sesama dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Terus kita misalnya ada pengajian, kita mengikuti agar kita tidak tergolong kepada orang-orang yang sering melakukan judi. Nah, jadi sampai sini anak ibu paham? Jadi judi itu boleh atau enggak? Minum mabuk-mabukan itu boleh atau enggak? Enggak, Bu. Nah, itulah ya yang dinamakan akhlak tercela, yaitu ada memabukkan, ada judi, dan selanjutnya itu ada zina ya. Nah, Ananda, yang ketiga itu adalah zina.
Zina. Nah, Ananda, di sini ada yang pacaran? Enggak kan? Nah, jadi Ananda, pacaran itu akan mendekatkan kita kepada zina ya. Jadi kita dilarang pacaran agar tidak mendekati zina. Nah, Ananda, jadi zina ini adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu yang tidak ada ikatan. Jadi itu adalah haram. Nah, zina ini ada dua ya. Ada zina muhsan. Nah, apa itu zina muhsan, Bu? Nah, zina muhsan ini orang yang sudah pernah menikah gitu. Jadi dia udah nikah terus dia berzina. Nah, itu dinamakan zina muhsan. Selanjutnya ghairu muhsan. Nah, kalau yang ghairu muhsan ini orang yang tidak pernah menikah ya, seperti anak-anak sekolah lah gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi anak ibu, mohon kepada anak ibu menjauhi akhlak-akhlak tercela ini ya. Karena kita merupakan penerus bangsa. Jadi apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita perbuat itu adalah cerminan dari diri kita dan cerminan untuk kedua orang tua kita. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Apa tadi pengertian judi? Ada yang tahu pengertian judi? Apa tadi? Ada yang menguntungkan, nah ada yang rugi. Judi itu dibolehkan atau enggak? Tidak dibolehkan ya. Jadi apa-apa saja yang kita bahas tadi, ada minuman mabukkan, ada judi, ada zina. Nah, itu dilarang ya. Selanjutnya ada itu perilaku tercela lainnya, siapa yang tahu? Yang tidak dibolehkan agama, siapa yang tahu lagi perilaku akhlak tercela yang lainnya? Ada yang tahu? Ada enggak? Berbohong kepada orang tua, mencuri, terus apa lagi? Membunuh orang. Terus dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi Ananda semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kita harus memperhatikan bagaimana efek samping dari perbuatan kita tersebut. Misalnya kita minum mabukkan tadi yang mengandung alkohol. Nah, kita perhatikan bagaimana efek sampingnya. Nah, kalau kita minum ini akan berdampak seperti ini. Kita jadi pingsan dan hilang akal. Jadi itu akan berefek samping kepada kita dan akan terganggunya kesehatan kita. Selanjutnya tadi judi. Judi misalnya Mikel sama Ulan itu melakukan permainan. Jadi kata si Adele, jika si Ulan menang, akan saya kasih uang kepada Miftah nanti. Nah, misalnya Miftah sama si Adele ini bertaruh ya. Ini ada permainan antara Mikel dan Ulan. Jika Ulan menang nanti, maka si Miftah harus kasih uang kepada Adele 50 juta misalnya. Terus kalau Mikel menang, jadi Adele yang ngasih uang sama si Miftah itu 50 juta. Jadi misalnya nanti Ulan yang menang, terus Miftah akan rugi. Itu kan rugi besar sekali. Jadi kita harus memperhatikan dampak buruk dari perbuatan kita. Jadi selanjutnya itu zina, itu dilakukan oleh orang yang dewasa ya. Jadi kita harus menghindarinya, yaitu dari kecil kita itu harus memperhatikan pergaulan kita. Misalnya kita misalnya kita menjaga aurat kita, memakai pakaian yang sopan menurut Islam, dan kita harus memperhatikan tata cara berpakaian. Jadi anak ibu, kita harus memperhatikannya, bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita melakukan pertemanan dengan teman kita. Itu ada batasnya ya. Jadi kalau kita berteman sama teman laki-laki kita itu ada batasannya ya. Misalnya bertamu ke rumah kita, ada bertamu ke rumah Mikel. Nah, itu harus ada batasannya ya. Jadi
kalau bertamunya kalau nggak ada orang jadi di luar saja. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, tampaknya cuaca mendung dan semangat anak ibu juga mendung juga ya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Yakin nggak ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Udah paham semua apa yang ibu jelaskan? Enggak, Bu. Jadi Ananda, tadi kan kita sudah membahas menghindari akhlak tercela ini. Nah, ibu minta kepada anak ibu untuk minggu depannya lagi anak ibu membuatkan sebuah Anak ibu membuatkan sebuah contoh dari perjudian ini. Contoh dari perjudian ini dalam bidang jasa ya, ada tuh dalam bidang ekonomi juga ada perjudian ini dan bidang jasa juga ada. Ibu meminta anak ibu membuatkan contohnya ya. Ya, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Kurang kuat suaranya, masih semangat? Masih, Bu. Nah, anak ibu kurang semangat dan alhamdulillah sekarang sudah semangat. Mungkin karena cuaca kali ya, dan cuma 3 orang yang hadir, biasanya banyak ya. Nah, Ananda semuanya, berhubung waktu kita sudah hampir habis, nah ibu mau kepada anak ibu memberikan pertanyaan kayaknya ya. Coba dulu Mikel, apa tadi pengertian mabuk-mabukan? Menghalangi ya. Itu karena itu berasal dari kata komar yang berarti menghalangi atau menghalangi dan menutupi akal pikiran. Nah, selanjutnya itu adalah judi. Judi itu berasal dari kata maisir yang berarti Nah, di sini ada keberuntungan. Jadi antara 2 orang atau lebih, antara 2 orang itu bersekongkol. Jika si A menang, saya akan kasih dia uang. Jika si B menang, si A akan kasih dia uang. Jadi di sini ada unsur kerugian yang terdapat dalam judi tersebut. Jadi, makanya tidak dibolehkan. Jadi anak ibu harus berhati-hati ya. Harus lebih berhati-hati lagi untuk memperhatikan, dan apapun perbuatan yang dilakukan itu harus perhatikan apa dampak buruknya. Jangan asal-asalan misalnya kita pilih ini, jadi kita tidak mengetahui apa dampak buruknya. Kita hanya melakukannya saja. Itu dihindari ya. Adalah udah ngantuk? Udah ngantuk ya. Nah, selanjutnya zina. Zina ini anak ibu harus hindari misalnya dari kecilnya, yaitu tentang pacaran. Anak ibu jangan pacaran ya. Karena udah kelas 2 SMA ya. Udah kelas 2 man. Nah, anak ibu semua ini udah kelas 2 man ya. Jadi, kalau dapat jangan pacaran dulu. Udah kelas 2 SMA. Nah, dihindari ya apa-apa saja yang kita pelajari tadi, menghindari akhlak tercela itu dihindari, misalnya dari memabukkan, ada judi, ada zina, ada selanjutnya itu ada mencuri lagi. Nah, itu akan kita bahas minggu depan karena waktu kita sudah habis dan Adel sudah tidak semangat lagi, nampaknya udah ricuh gitu. Jadi udah apa yang kita bahas tadi itu perlu diperhatikan ya. Perlu ditegaskan lagi, apa perbuatan yang kita lakukan itu, lihat apa efek sampingnya. Jangan asal-asal aja kita memilih perbuatan yang tidak semestinya. Ya, sama sekali tidak semangatnya. Mungkin untuk saat sekarang ini itulah pembelajaran kita pada siang menjelang sore ini, dan cuacanya yang sangat mendung sekali. Tampaknya anak ibu sudah tidak semangat dan kelihatan ngantuk. Maka kita akan lanjutkan minggu depan ya. Ya, Bu. Gimana, masih semangat? Enggak ya? Nah, sebelumnya ada pertanyaan? Enggak kan? Udah paham semua? Udah, Bu. Udah paham semua? Udah, Bu. Nah,
Ananda semuanya, karena Ananda sudah paham semuanya dan tugas Ibu yang minta tadi jangan lupa ya. Nah, untuk minggu depan tugasnya jangan lupa baca bukunya, jangan lupa siapkan tugasnya. Selanjutnya, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Silakan pulang Mikel. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan.